Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati dan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan tepat. Kemudian diharapkan juga kalian mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah siap? Semangat! Untuk yang pertama kita belajar menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar, ya. Informasi tersebut dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Selain itu, sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Silahkan perhatikan kedua gambar berikut, ya. Ceritakan informasi yang kalian peroleh dari kedua gambar tersebut. Kemudian, buatlah gagasan pokok yang sesuai dengan kedua gambar tersebut. Kemudian, tuliskan sebuah paragraf berdasarkan gagasan pokok tersebut. Kemudian, kalian membuat paragraf. Nah, bisa anak-anak? Pertama, amati gambarnya, kemudian cari informasi yang kalian lihat dari gambar tersebut. Seperti contoh, gambar A, itu informasi dari gambar tersebut apa saja yang kalian lihat dari gambar itu? Seperti lingkungannya terlihat asri, ya. Kemudian pepohonannya rindang, rumput-rumput banyak. Pasti karena pohon dan rumputnya subur-subur, udaranya terasa segar. Kemudian mungkin terdapat burung berkicauan, ada ayam berkokok. Terus kalau malam karena pepohonannya masih banyak, mungkin juga terdapat kunang-kunang, kemudian ada suara jangkrik, ada suasana. Nah, suasananya masih sepi, ya. Nah, itu informasi yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian anak-anak lihat yang di gambar B, ada informasi apa saja di situ? Ya. Lingkungannya memprihatinkan, ya. Jalanannya kotor, jalannya terdapat lubang, kemudian pohonnya sedikit, dan beberapa rumah terlihat kumuh, ya. Nah, dari informasi itu kemudian dibuat paragraf. Yang gambar A, lingkungan perkampungan itu masih begitu asri. Pepohonan yang rindang ada di hampir sudut jalan. Rumput-rumput yang menghampar di pinggiran jalan serta udara segar dan aroma tanah masih ada di kampung itu. Suara kicau burung dan kokok ayam masih sering terdengar tatkala pagi menyala kampung ini. Malamnya, pancaran sinar kunang-kunang bermunculan menghiasi malam di perkampungan. Suara jangkrik pun masih terdengar di kampung ini. Sayangnya, suasana kampung ini harus kutinggalkan karena aku mesti kembali ke kota untuk bekerja seperti biasa. Nah, itu yang cerita dari gambar A. Kemudian sekarang perhatikan gambar B. Dari informasi tadi kalian bisa untuk dasar membuat sebuah paragraf, ya. Seperti contoh, semenjak aku meninggalkan pemukiman ini, kondisi lingkungannya kian memprihatinkan. Jalanan yang biasanya bersih kini mulai dihiasi dengan serakan sampah plastik dan dedaunan. Lubang jalan yang dulu tidak ada kini banyak sekali kutemukan dan beberapa di antaranya telah tergenang oleh air hujan yang warnanya telah mencoklat. Pohon-pohon yang rindang pun sekarang sudah tidak ada, seiring bertambahnya jumlah bangunan dan adanya beberapa pohon yang tumbang dengan sendirinya. Beberapa rumah juga sudah mulai terlihat kumuh dan halamannya pun gersang karena tidak ditanami suatu tumbuhan pun. Nah, baik, itu paragraf
dalam menceritakan gambar tadi ya anak-anak, kalian bisa ya. Nah, bahwa dalam menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati itu bisa menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Kemudian sampaikan gagasan pokoknya ya. Baik, kalian paham anak-anak? Nah, untuk yang selanjutnya kita pelajari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Pada pertemuan pembelajaran 2, kalian telah mengetahui pemanfaatan air untuk pembangkitan listrik. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Penggunaan listrik harus hemat ya. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur. Kemudian kita juga harus mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Kemudian mematikan keran jika sudah dipakai. Nah, semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya listrik akan meningkat. Nah, kemudian bagaimana? Hak dan kewajiban kita harus seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Ya anak-anak, kalian bisa mempraktekkan di rumah cara menghemat listrik. Ya, jika rumah kalian ber-AC ya, itu selalu menutup pintu, ya pintunya jadi ditutup. Kemudian mematikan AC setelah digunakan ya. Jika ruangannya tidak dipakai, AC-nya bisa dimatikan. Kemudian menggunakan lampu listrik seperlunya saja. Nah, hindari pintu terbuka pada ruangan ber-AC ya. Kemudian mematikan lampu ketika siang hari. Nah, itu cara menghemat listrik ya, kewajiban-kewajiban kalian dalam menghemat listrik. Nah, sekarang kalian tulis pengalaman kalian dalam menghemat listrik ya. Pastinya kalian punya pengalaman tersendiri ya dalam menghemat listrik, seperti ketika belajar menggunakan listrik, kemudian setelah belajar listriknya dimatikan ya. Setelah menonton televisi mungkin listriknya dimatikan. Nah, kemudian tuliskan hak kalian dalam menggunakan listrik. Apa saja setelah kalian melaksanakan kewajiban, nah kalian itu mempunyai hak dalam menggunakan listrik. Tuliskan ya. Kemudian tuliskan kewajiban kalian dalam menggunakan listrik. Kewajibannya apa saja tadi sudah disebutkan ya. Nah, terus tuliskan hal yang terjadi jika tidak menghemat listrik ya. Jika di rumah kalian menggunakan listrik siang malam, listriknya, lampu listrik dinyalakan, kemudian televisi dinyalakan terus-menerus, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, silahkan ya, kalian bisa ya anak-anak ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi putra-putri dalam belajar, semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai jumpa besok pada pembelajaran 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.